Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan ya pertemuan kita yang kelima di kuliah analisis algoritma. Eh, kita akan membahas tentang algoritma rekursif dan recurrence. Jadi recurrence itu adalah pola yang menyebabkan terjadinya algoritma rekursif. Memang untuk menentukan bagaimanakah bentuk rekurrensinya itu tidaklah gampang ya, harus dengan berbagai macam percobaan dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa algoritma rekursif itu adalah expensive algorithm, karena sebenarnya sudah ada keyword-keyword untuk melakukan iterasi, tetapi di sini dibikin dengan memanggil fungsinya sendiri sampai dia selesai melaksanakan pemanggilan fungsinya ya. Jadi beranak-beranak sampai kemudian sampai pada batas terminalnya dia return sehingga mendapatkan hasil dari fungsi yang terdalam. Dan ini termasuk algoritma yang menurut saya ya, karena dia di pertemuan kemarin kita sudah tahu bahwa itu expensive algorithm, ini termasuk algoritma yang sangat kompleks ya. Harusnya dengan perintah iteratif, while, do while, for, kemudian go to label dan sebagainya ini bisa, tapi dengan rekursif ini dia menghindari perulangan tapi diganti dengan pemanggilan fungsinya sendiri. Dan yang sulit adalah menentukan pola berulangnya itu supaya rekursinya itu benar. Dan kalau kita sudah benar membuat pola berulangnya tetapi tidak ada kondisi terminalnya, maka rekursif itu nanti akan hang ya. Algoritma itu akan cyclic redundancy dan tidak berujung, tidak bisa menghasilkan output. Oke teman-teman, analisa algoritma ini kita akan membahas tentang rekursif yang umum ya, diantaranya nanti adalah faktorial, kemudian bilangan Fibonacci, lalu Hanoi, Tower of Hanoi, bagaimana memindah piringan Hanoi secara bertahap ya, di mana aturannya tidak boleh ada piringan kecil di bawah piringan besar dan harus memindahkannya satu persatu. Itu menggunakan rekursif ya. Kemudian Fibonacci ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi ini dulu adalah materi Pak Heru, tapi kemudian saya tambahkan, ada beberapa poin yang saya tambahkan ya. Jadi tujuan perkuliahan kita nanti adalah menjelaskan algoritma rekursif ya, dengan studi kasus Tower of Hanoi faktorial beserta perhitungan kompleksitasnya. Kemudian bagaimanakah kita menyelesaikan relasi recurrence linear dan koefisien konstan. Kemudian kita juga akan mempelajari teorema Master ya. Nah, rekursif teman-teman. Rekursif ini adalah suatu subroutine atau subprogram atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Pemanggilan dirinya sendiri itu harus ada kondisi terminalnya sehingga pemanggilannya bisa usai, bisa menghasilkan output. Nah, bentuk di mana pemanggilan subroutine terdapat dalam bodinya dari fungsi itu ya. Di dalam fungsi itu terdefinisi bentuk pemanggilannya seperti apa, polanya ya. Nah, dengan rekursi maka program akan lebih singkat. Memang lebih mudah dilihat, lebih singkat, tetapi implementasinya lebih berat dan lebih mahal. Tentu saja kompleksitasnya lebih tinggi daripada menggunakan perulangan ya. Nah, bentuk rekursi bertujuan untuk menyederhanakan penulisan program. Ini yang disederhanakan adalah penulisan programnya. Kalau kompleksitas dan waktu eksekusinya tidak akan lebih sederhana ya dibandingkan dengan algoritma iteratif atau algoritma non rekursif. Pasti kalau algoritma rekursif itu misalkan Fibonacci secara rekursif itu lebih kompleks daripada Fibonacci secara iteratif. Karena Fibonacci secara iteratif hanya menggunakan satu perulangan aja. Sehingga bisa kita katakan kompleksitas Fibonacci secara iteratif itu n, tapi Fibonacci secara rekursif ini sangat besar ya kompleksitasnya, kalau tidak salah 2 pangkat n ya. Oke, kemudian menggantikan bentuk iterasi. Tapi menurut saya karena setiap bahasa pemrograman itu lebih banyak keyword-keyword untuk iterasinya, saya lebih prefer amannya menggunakan iterasi saja. Tapi ini perlu kita pelajari ya, karena memang algoritma rekursif ini singkat penulisannya, tetapi ternyata mekanismenya itu kompleks dan berat. Nah, syarat bentuk rekursif ini harus ada kondisi terminal atau basis. Basis ini untuk mengakhiri ujungnya rekursif itu seperti apa, sehingga setelah diakhiri itu akan memberikan return pada fungsi pemanggil atasnya. Kemudian fungsi pemanggil atasnya punya return, akan mengembalikan ke fungsi pemanggil atasnya lagi sampai kondisi berapa kali fungsi rekursif itu dipanggil. Ya, ada hasil finalnya. Kemudian subroutine call yang melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal. Harus ada nilai ketika dipanggil, misalkan tn-1,
nanti lama-lama ada Tn min n. Kalau Tn min 1, kalau n-nya 1 berarti Tn 0. Nah, T0 itu harus ada definisinya. Jangan sampai T0 belum terdefinisi, maka dia akan mencari terus-menerus dan tidak akan selesai kalau tidak didefinisikan kondisi terminalnya. Nah, ini salah satu contoh ya untuk pseudocode dari studi kasus algoritma rekursif untuk menghitung faktorial. Jadi fungsi faktorial dengan input n integer, berapa faktorial dari 10 misalkan. Ini akan menghasilkan nilai 10 faktorial dan n tidak boleh negatif. Jadi untuk menghitung faktorial hanyalah bilangan integer sampai dengan 0 ya. 0 faktorial itu 1 ya. Jadi ketika ini ada kondisi 1, kondisi terminalnya itu ketika n sama dengan 0. Jadi nanti ketika n dikurangi 1, n dikali n min 1, seterusnya pasti akan mendapati 0 faktorial ya. Ya, suatu saat akan mendapati 0 faktorial. Kalau yang difaktorialkan 0, harus kita kasih basis perhitungan atau kondisi terminalnya itu adalah 1. 0 faktorial itu 1. Kemudian kalau dia lebih dari 1, lebih dari 0, maka akan memanggil pola seperti ini, teman-teman. Nah, sebenarnya bentuk seperti ini memang hasil dari coba-coba ya. Fungsi apakah yang bisa iteratif dipanggil sehingga nanti pada ujungnya akan memanggil 0 faktorial, sehingga ketika ketemu 0 faktorial, hasil 0 faktorial akan dikembalikan ke pemanggil atasnya. Akan dikembalikan lagi ke pemanggil atasnya sampai berapa kali sih fungsi rekursif faktorial itu dipanggil. Nah, mengapa bentuknya seperti ini, teman-teman? Jadi misalkan kita menghitung 10 faktorial, maka di sini ada 10 dikali faktorial dari 9 ya, atau 10 dikali 9 faktorial. Maka bisa kita rumuskan kompleksitas langkahnya ya. Bentuk kompleksitas langkahnya itu atau bentuk bentuk kompleksitas langkahnya itu adalah Tn min 1 ditambah 1 ya. Karena pada dasarnya kalau kita menghitung 10 faktorial itu kita menghitung berapa? Menghitung 10 dikalikan dengan 9 faktorial. Nah, satunya itu dari mana? 1 ini. Nah, jadi kalau kita menghitung 10 faktorial itu sama aja kita menghitung 10 dikali dengan 10 dikali dengan 9 faktorial. Nah, di sini Tn-1 atau T9 itu untuk menghitung 9 faktorialnya. Nah, plus satunya dari mana? Plus satunya adalah proses perkalian antara 10 dengan n-1 faktorialnya. Jadi, di sini adalah 9 faktorialnya, kemudian di sini adalah 10. Nah, hasil perkalian 10 kalikan dengan 9 faktorial itu plus 1. Jadi ditambah 1 ya. Ini untuk n lebih besar dari 0. Ketika kondisi nanti n-nya sama dengan 0, maka ini ya, 0 ya. Tidak ada yang dikalikan. Artinya di sini tidak ada langkah perkalian. Ini sesuai dengan konteks di faktorialnya. Kalau di faktorialnya tidak ada perkalian, 0 ya udah nggak ada ya. Artinya 0 di sini. Oke. Kompleksitas waktu untuk kasus basis tidak ada operasi perkalian sehingga 0. Untuk kasus recurrence adalah itu tadi. N dikali n-1 ya. Ini kompleksitas waktu diukur dari jumlah perkalian 1, perkalian antara n dengan n-1-nya, ditambah dengan kompleksitas waktu untuk menghitung n-1 faktorial. Makanya ada Tn-1 plus 1. Oke, dari sini sudah jelas ya. Nah, kompleksitas waktunya teman-teman, tadi bentuk rekurensinya adalah ini ya. Nah, ini harusnya 1 teman-teman, bukan 0 ini. Tidak ada operasi perkalian, ini 1 karena dikembalikan 1, ini 1 harusnya ya. Oke, ini kita ralat 1 ini teman-teman. Nah, kompleksitas waktunya adalah 1 ditambah dengan Tn-1 ya. 1 ditambah Tn-1. Oke, sorry. Oh, ini tetap 0 ya. Yang ini tetap 0. Jadi ketika n sama dengan 0 faktorial return 1, tidak ada perkalian ya, kita anggap 0 saja begitu. Oke lah. Jadi ini ya, kita kembali ke basisnya. Tn-1 nanti. Masalah ini 1 atau 0 itu nanti ya. Karena pada dasarnya nanti yang menjadi dasar kompleksitasnya berapa sih itu adalah bagian ininya ya. Kalau belakangnya cuma ditambah n, ditambah berapa n, itu tidak akan lebih besar dari fungsi Tn yang dihasilkan di bagian rekurensinya ini. Ini pasti lebih rumit ya. Maka nanti kompleksitasnya akan mengikuti di sininya. Ini masalah nggak masalah, ini mau dianggap 1 atau 0, ini nggak masalah. Oke. Jadi ini oke, untuk sementara hipotesis kita adalah ini 0 ya.
maka n sama dengan 0 ini dianggap tidak ada perkalian, ini 0. Oke, berarti kompleksitas waktu untuk Tn ini sama dengan 1 ditambah Tn min 1 ya, 1 ditambah Tn min 1 ini untuk Tn. Nah, kalau untuk Tn min 1 ya, kan faktorial itu kan semakin mengecil, n dikali n min 1 dikali dengan n min 2 dikali n min 3 dan seterusnya sampai dengan dikali n min n, ya kan, dikali dengan n min n. Ketika sampai ketemu 0 faktorial harus 1 ya, nggak boleh ada 0 ya. 4 kali 3 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oh iya ya, kali 1 jadi 4 kali 1 itu berarti 4 min n ya. Ketika n-nya sama dengan 4, maka 4 dikali dengan faktorial dari 3 faktorial. Nah, ketika sampai dengan 0 tidak ada perkalian ya, karena akan menghasilkan 0 ya. Oke, benar ini. Ini pasti mutlak ya berarti. Tidak ada perkalian ketika sampai n-nya sama dengan 0. Tapi kalau 0 faktorial 1 ya. Ya, ini sebenarnya untuk membahas ini aja. Ketika difaktorialkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 berhenti di 1 ya, berhenti di 1. Nah, ketika ini harusnya ada 2 ini teman-teman. If n sama dengan 0 or n sama dengan 1, racun 1. Harusnya seperti itu. Ya, ketika dikalikan dengan 1, hasilnya 1. Ketika dikalikan dengan 0, kalikan 1 ya. Oke, lanjut aja. Jadi Tn sama dengan 1 ditambah T kali n min 1 itu ini kan berarti ya, kalau misalkan dengan fungsi Tn kita mencari Tn min 2. Nah, jadi ini Tn, rumus dasarnya adalah 1 ditambah Tn min 1. Kemudian bagaimana kalau untuk Tn min 1? Ketika di sini n-nya min 1 berarti 1 ditambah dengan T kali n min 2 tambah 1 ya. Ya, gitu ya. 1 misalkan ditambah Tn min 1. Nah, Tn min 1 itu kalau kita cari dari sini adalah n-nya min 1 berarti 1 ditambah Tn min 2. Ya, 1 ditambah Tn min 2 ini. 1 ditambah Tn min 2 ini adalah Tn min 1. Satunya masih ada di sini karena rumus awalnya ini ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Tn itu sama dengan 2 ditambah Tn min 2. Nah, sekarang dipanggil lagi ya, karena di sini ada Tn min 2. Tn min 2 itu sama dengan berapa sih? Ini ada 22 ditambah Tn min 2. Untuk n min 2 berarti 1 ditambah dengan Tn min 2 min 1. Tn min 3. Karena ada satunya, 2 tambah 1 jadinya 3 ya. Berarti Tn sama dengan 3 ditambah Tn min 3 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini fungsi rekurennya itu Tn min 1 ya pada awal perhitungan. Kemudian berikutnya adalah Tn min 2, Tn min 3. Kalau sampai suatu saat di sini ada sampai mencapai sampai dengan n ya. Misalkan Tn min n ya. Misalkan 4 faktorial sampai T4 min 4. Nah, T0. Nah, kalau dikalikan 0 di sini 0, tidak ada proses perkaliannya. Karena dikali dengan 0 nanti hasilnya 0. Maka di sini tidak ada proses perkaliannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dari Tn min 1 sampai dengan Tn min 3 ini kan ada 1 plus 2 plus kemudian ini 3 plus dan seterusnya. Pastinya kalau sampai dengan Tn min n ini adalah 0. Kemudian di sini 3-nya mengikuti n-nya ya. Berarti n plus T0. T0 tadi ketika ketemu n min n tidak ada perkalian dengan 0 ya. Berarti n ditambah dengan 0. Nah, kompleksitas waktu untuk faktorial ini adalah linear atau n, 1n ya. Sehingga Tn itu elemen dari omega n. Kompleksitasnya linear. Dia hanya memanjang saja sebanyak berapa n-nya sih gitu yang dikalikan. Kalau ketemu 0 maka 0, tidak ada ya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Jelas ya. Jadi kompleksitas untuk faktorial adalah n ya. Linear. Kemudian kasus menara Hanoi. Jadi menara Hanoi ini piringan-piringan seperti ini teman-teman. Kita harus memindahkan semua piringan itu, tugasnya. Kita harus memindahkan semua piringan itu ke tiang C. Nah, di sini ada tiang untuk membantu, tiang untuk media untuk membantu. Mengapa perlu ada tiang tengah? Karena kita dalam memindahkan nggak bisa sekaligus angkat semuanya, langsung blek ke C ya. Bertahap ya, satu persatu, dan tidak boleh ada peletakan yang besar di atas yang kecil, tidak boleh ada seperti itu ya.
Jadi bertahap ya. Tidak boleh ada peletakan yang piringan kecil di atas piringan tidak boleh ada peletakan yang piringan besar di atas piringan kecil. Nah, ini ya. Kasusnya dari Tower of Hanoi itu adalah bagaimana memindahkan seluruh piringan tersebut ke sebuah tiang lain ya, dari A ke C. Setiap kali hanya satu piringan yang boleh dimindahkan. Tetapi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Ada tiang perantara atau tiang bantu lah, katakanlah tiang bantu, yaitu tiang B ya. Nah, menurut biksu di Hanoi dulu, konon ya, jika pemindahan 64 piringan berhasil, maka dunia akan kiamat. Gitu ya. Tapi kan petunjuk untuk memindahkan 64 piringan itu langkah per langkahnya bisa dicari dengan program ya, program yang sederhana di Java atau program C++ atau apa ya, semua bahasa pemrograman. Tetapi memang karena itu secara rekursif maka akan lama ya, kompleksitasnya tinggi. Dan maksudnya apa ini? Kalau misalkan pemindahan 64 piringan itu berhasil dilakukan, maka dunia akan kiamat ya. Mungkin tidak kiamat betulan, tetapi mendekati waktu-waktu tanda-tanda kiamat ya. Ya benar saja, mungkin ada benarnya juga, karena kita bisa melihat proyeksi langkah dari 64 piringan dipindahkan itu seperti apa itu dengan program. Nah, program itu kan muncul karena ada penemuan komputer. Nah, di era penemuan komputer ini sebenarnya teknologi yang semakin maju, kemudian kita bisa mendengar suara kita sendiri, kita mendengarkan masa lalu, rekaman masa lalu itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat ya, kalau kita hubungkan ya. Jadi ya bisa dikatakan kalau sudah ketahuan 64 piringan itu pola perpindahannya seperti apa, maka itu dunia mendekati kiamat ya. Ya mungkin memang biksu Buddha itu dulunya memang mengadopsi dari ajaran-ajaran para nabi-nabi terdahulu ya, mungkin dengan berbagai pemahaman yang bermacam-macam, sehingga biksu Buddha bisa memperkirakan ya kalau 64 piringan itu berhasil dipindahkan, maka dunia mungkin akan kiamat atau dunia mendekati kiamat gitu. Oke, algoritmanya. Nah, sekarang di zaman komputer sudah bisa ditemukan algoritmanya karena peneliti sudah bisa menggunakan komputer ya, dengan catatan berbagai macam percobaan sehingga ditemukan pola rekurens. Pola rekurensnya itu seperti ini, teman-teman. Ini fungsi Hanoi dipanggil memindahkan n-1 piringan dari tiang A ke B menggunakan tiang C. Ini kemudian setelah ini berhasil dilakukan, maka memindahkan dari tiang A ke C ya, satu piringan dari tiang A ke C. Kemudian setelah itu dilakukan lagi perpindahan dari n-1 piringan dari B ke C, dari tiang B ke C dengan menggunakan tiang A. Nah, teman-teman, dengan melihat ini adalah fungsi rekurens yang sudah ditemukan oleh para ahli untuk memecahkan kasus menara Hanoi, sehingga kita bisa dengan mudah melihat bagaimana relasi rekurensnya. Ya, nah ini. Misalkan untuk n sama dengan 1, maka 1 langsung pindahkan ya, ketika piringannya itu 1. Ketika di sini piringan 1, untuk memindahkan ke C langsung pindahkan aja, karena tidak ada yang bertumpuk ya. Yang repot adalah ada bertumpuk. Nah, kemudian ketika bertumpuk, maka kita harus memindahkan n-1 piringan, sejumlah n-1 piringan dari A ke B, dari A ke B menggunakan bantuan C. Ini bertahap dan tidak langsung ya, karena di sini kalau n-nya lebih dari 1 akan memanggil ini Hanoi lagi, begitu ya. Oke, sehingga rekurensinya di sini kelihatan, teman-teman. Ini adalah Tn-1 ya, ditambah 1. Tambah satunya adalah ini, langkah pindahkan dari A ke C, dari tiang A ke C. Nah, 2 kali Tn-1 adalah yang atas ini dan ini ya. Ini sama-sama 2 ini sama-sama Tn-1, sehingga kita gabung menjadi 2 Tn-1. Ini adalah plus satunya ini. Nah, pola rekurensinya ini ya. Ini enggak ya, teman-teman ya. Karena ini langsung pindahkan aja ini. Ini langsung pindahkan. Yang masuk ke dalam basisnya itu yang kita masukkan dalam relasi rekuren. Sama seperti faktorial tadi, bagian ini tidak ya, tidak ada perkalian. Cuma ini aja yang kita hitung kompleksitasnya ya, yang masuk dalam rekurensnya, pola rekurensnya. Nah, dengan algoritma ini kemudian dikompil ya, bisa ketemu langkah-langkahnya, berapa n yang dimasukkan. Nanti langkah-langkahnya dari A ke C mana yang menggunakan tiang perantara sampai dengan 64 piringan berhasil dipindahkan. Nah, itu kalau zaman dulu, zaman para biksu kuno dulu, ya susah. Itu harus dengan coba-coba dan lama sekali gitu. Nah, ketika ada teknologi, dan kita kebetulan salah satu teknologi yang
canggih ya, hampir menggantikan manusia atau artificial intelligence itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat ya. Begitu tuanya bumi sehingga manusia pun sudah hampir digantikan begitu dengan kecerdasan buatan begitu ya. Ya, mengapa dikatakan akan kiamat? Karena Tuhan tidak akan mengizinkan bahwa makhluknya itu disaingi dengan buatan manusia sendiri ya. Yaitu. Oke, ini relasi rekurensinya 2 kali Tn-1 plus 1 plus 1 adalah ini. Statement yang di tengah ini pindahkan dari A ke C. Oke, nah ini teman-teman. Agak berbeda ya dengan ini ya teman-teman ya. Tapi intinya sama ini. Nah di sini teman-teman, ini adalah saya menggunakan yang tidak usah menggunakan if n sama dengan 1 ya. Jadi di sini ini fungsi Tower of Hanoi untuk n piringan ya, di mana letaknya adalah A, B, C berurutan seperti ini dari tiang A, tiang B, tiang C. Kemudian untuk jika n itu lebih besar dari 0, maka dia akan memanggil Tower of Hanoi, pindahkan n-1 piringan dari A ke B melalui C. Kemudian pindahkan dari A ke C, lalu pindahkan atau panggil atau pindahkan n-1 piringan dari B ke C melalui tiang A. Nanti terus-menerus sampai dengan kalau misalkan mencapai n-nya itu 1 ya, Tower of Hanoi 1 min 1 T0. Nah, ketika dia memanggil T0 di sini tidak akan dieksekusi. Kemudian di sini memanggil T0, misalkan T1 min 1 tidak akan dieksekusi karena fungsinya hanyalah mengakomodasi n lebih besar dari 0. Maka yang dieksekusi ketika memanggil ketika di sini sampai dengan T2 ya, T1 untuk T1. Jadi misalkan 2 pindahkan satu piringan dari A ke B dengan C itu nanti hanya mengeksekusi bagian tengahnya saja. Karena dia tidak akan mungkin memanggil T0 ya. Pindahkan 0 piringan dari A ke B kan nggak mungkin. Pindahkan 0 piringan dari tiang A ke C itu nggak mungkin juga. Nah, piringannya nggak ada. Jadi yang dilaksanakan cuma ini aja. Oke. Ini tahap-tahapnya teman-teman. Untuk kasus 3 disk itu ada 7 langkah ya. Atau 2 pangkat N dikurangi 1. Kalau 3 disk itu berarti 2 pangkat 3, 8 dikurangi 1. Ada 7 langkah. 7 langkah yang tidak ada errornya ya. Tanpa error itu ada 7 langkah. Kalau kita berhasil memindahkan dari tiang A ke tiang C. Nah, dengan cara ya tadi, satu persatu dan tidak boleh ada piringan kecil di bawah piringan besar. Oke teman-teman. Kita menggunakan ini ya, relasi recurrence ini ya teman-teman ya. Di sini 2 Tn-1 dan plus 1 adalah statement yang ini. Oke, dari pertama kalau kita menggunakan 3 disk, maka kita memanggil ini ya. Tower of Hanoi 3 1 2 3. 1 2 3. Oke, dari sini kalau kita masukkan Tower of Hanoi 3 1 2 3, maka dia akan memanggil ini teman-teman. Tower of Hanoi 2 ACB ini ya. 2 ACB, kemudian ini gerakkan piringan dari A ke C 1 ke 3 ya. Kemudian memanggil Tower of Hanoi 2 BAC ya. BAC-nya apa? 2 1 3 ini ya. Ini kan 1 itu posisinya A, 2 posisinya di B, 3 posisinya di C. Kalau di sini yang bagiannya adalah N-1 BAC, bagian ini adalah N-1 ACB. ACB itu apa berarti? 1 3 2 begitu. Nah, dikarenakan di sini masih ada N-1-nya itu 2, maka dia akan memanggil ya, karena N-nya lebih besar dari 0, dia akan memanggil Tower of Hanoi ya, ini ya. Tower of Hanoi 1 ya, 1 ACB yang pertama. Dia memanggil fungsi baru Tower of Hanoi dengan ini N-nya 1 ya, maka yang pertama kali dipanggil adalah ACB. Nah, ACB itu bagaimana? Berarti 1 C-nya ini 2, 3, 1, 2, 3. Nah, di sini, ketika di sini 1, ya, ketika di sini 1, dia akan memanggil Tower of Hanoi 1 kurangi 1, 0. Oh, ternyata di fungsinya ini hanya untuk mengakomodasi N sama dengan 0. N lebih besar dari 0. Maka untuk ini ya, Tower of Hanoi N-1 ketika ini N-nya 1, tidak dilakukan ya di sini ya. Tidak dilakukan. Ini di sini kita langsung memindahkan piringan dari 1 ke 3 ya. Artinya apa teman-teman kalau di sini?
Ini tower of honey 1, pindahkan satu piringan dari 1 ke 3 menggunakan 2. Karena yang dipindahkan 1 ya langsung aja dari 1 ke 3. Yang ada di tiang kedua atau tiang B tetap ya. Oke, kemudian jadi si tower of honey 213 juga memanggil n-1 ACB. Ini ya, ACB dari ini adalah 1, 2, 3. Dia juga memindahkan dari A ke C 1 ke 2 ya. Pindahkan n atau dua piringan dari 1 ke 2 menggunakan tiang 3. Dari tiang 1 ke 2 menggunakan tiang 3 dengan terlebih dahulu ini ya, memanggil ini ya. Tower of honey 1 ACB, pindahkan dari A ke B menggunakan C. Kemudian pindahkan satu piringan dari B ke C ya. B ke C menggunakan A. Nah, B ke C-nya menggunakan A apa? 3 3 1 2 ya. BAC. BAC 3 1 2. Nah, di sini karena 1, dia nggak bisa memanggil tower of honey 1 min 1 karena di sini fungsinya adalah untuk n lebih besar dari 0 ya. Maka di sini tidak ada, yang ada hanyalah langsung pindahkan ini ya. Langsung pindahkan ini. Ini nggak dieksekusi ketika 1 ya. Karena 0 ini nggak dieksekusi, yang dieksekusi cuma ini. Berarti dipindahkan dari 3 ke 2. Nah, kita lihat teman-teman, urutannya bagaimana dengan gambar ini. Gambar ini sebagai pembantu melengkapi langkah-langkah yang di sini. Nah, yang pertama tadi, ini kan dilakukan. Kemudian, proses pertama adalah ini. Karena ini belum selesai, ini yang dipindahkan adalah 2 piringan. Padahal, realitanya kita memindahkan satu persatu. Nah, kalau 2 piringan itu diurai. Bagaimana? Dia memanggil rekursi lagi, sehingga yang dipindahkan satu persatu piringan. Nah, langkah pertama berarti adalah pindahkan dari 1 ke 3 ini ya. 1 ke C, 1 ke 3 ya. Yang merah ke C. Ini adalah langkah 1 yang ini. Kemudian setelah itu pindahkan dari 1 ke 2, dari tiang 1 ke 2 ini ya. Ini artinya pindahkan dari tiang 1 yang ada di A ke tiang C yang ada di 2 ya, kita lambangkan 2 begitu. Pindahkan dari 1 ke 2. Tadi ini tahap 1. Tahap 2-nya adalah memindahkan yang putih ini dari tiang 1 ke tiang 2 atau tiang B. Ini ya, langkah kedua ini. 1 ke 2 ini. Seperti ini kondisinya ketika langkah kedua. Kemudian untuk langkah ketiganya, ini pindahkan tiang dari B, A, C. B ke C. 3, 1, 2. Pindahkan dari tiang ini ya, B ke C. Ya, ini teman-teman. Dari B dari B ke C. Oh, B, A, C. Sebentar. 3, 1, 2 ya. B ke C 3. Ini B-nya adalah 3. A-nya 1, 2 ya. C-nya yang di sini kan BAC yang di sini kan C-nya adalah 2. Berarti di sini pindahkan dari ini BAC berarti 3, 1, 2. Pindahkan dari tiang 3 ke 2 ya untuk tahap ketiga ini. Dari tiang 3C ke 2 ya, benar ya. Jadi yang merah ini lebih kecil menumpuk di bagian yang putih. Dari tiang C ke tiang B atau dari 3 ke 2. 3 ke 2 melalui 1. Oke, jadi yang tengah itu nggak masalah ya. Tengah itu perantara. Yang terpenting ini melambangkan pindahkan dari 3 ke 2. Ya, kalau di sini jadi yang ini itu ini. Yang ini memanggil fungsi Hanoi yang ini ACB ya. Dari sini ACB itu 1 2 3 ya. Pindahkan dari piringan di tiang 1 ke 3 ke tiang 3. Kemudian ini pindahkan dari 1 ke 2 ya atau A ke C. Ke C-nya adalah 1 ke 2. Jadi ABC itulah tiangnya. Kemudian di sini adalah pindahkan satu piringan dari B ke C ya. Nah, 3 di sini itu kan tiang B. Dari B ke C. Nah, C-nya 2. Dari B
dari B ke C, BAC, BAC, dari B ke C. BAC itu 312, dari 3 ke 2 ya. Pindahkan dari C ke B, betul. Ini langkah ketiga. Kemudian untuk langkah keempat, teman-teman ya. Untuk langkah keempat kan tadi ketika kita Tower of Hanoi 3, 1, 2, dia sudah memanggil ini ya. Sudah memanggil 2, 2, 1, 3. 2, 2, 1, 3 itu dari mana? Ini dari ini. Dari N-1 BAC. N-1-nya adalah 3 kurang 1, 2. Kemudian BAC-nya adalah ini 2, 3, 1. BAC 2, 1, 3 ya. 2, 1, 3. BAC ini B, A-nya 1, kemudian C-nya 3. 2, 1, 3. Nah, dari sini dipanggil, karena dia ini N-nya lebih dari 1, masih memanggil yang ini. Nah, ACB-nya, ini ya, untuk Tower of Hanoi 1, dengan ACB ini, A-nya adalah 2, C-nya adalah 3, B-nya adalah 1. Berarti 2, 3, 1. Pindahkan piringan dari tiang 2 ke 1. Berarti tahap 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi yang 3 belum ya? Oke, saya ulangi. Dari 3 ke 2 tadi memindahkan yang merah ke B, kemudian ini selesai, kemudian lakukan ini ya. Pindahkan dari 1 ke 3 ini. Yang hijau pindahkan ke C ya. Pindahkan dari 1 ke 3. Pindahkan dari tiang 1 ke 3. Yang C ini langkah keempat ya. Langkah keempat ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian yang kelima karena tadi ini adalah Tower of Hanoi N-1-nya itu 2. Ini 2, 1, 3. Maka dia memanggil ini. Tower of Hanoi yang pertama adalah ACB. ACB-nya adalah 2, 3, 1. 2, 3, 1 itu pindahkan dari tiang 2 ke tiang 1. Ini untuk langkah ke 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kelima. Langkah kelima pindahkan dari 2 ke 1 ya, teman-teman ya. Pindahkan dari 2 ke 1. Ya, langkah kelima pindahkan dari 2 ke 1. Ini ya, kondisi terakhir langkah sebelum masuk ke langkah 5 adalah seperti ini. Pindahkan merahnya dari tiang B ke tiang 1 ini ya. Nih, tiang 1. Berarti dari 2 ke 1. Lalu setelah itu, teman-teman, di sini karena tadi dia juga memanggil ini ya, A ke C, maka dari 2 ke 3. Ini dipindahkan dari 2 ke 3. Kondisi terakhir yang kelima adalah seperti ini. Sekarang pindahkan dari 2 ke 3. Yang putih pindahkan ke tiang ketiga, menumpuk di atas yang hijau. Ini kondisi yang ke-6. Lalu kondisi yang terakhir, dia tadi memanggil BAC dari sini, atau 1, 2, 3. Pindahkan dari 1 ke 3. Berarti untuk langkah ke-7 kita lihat kondisi terakhirnya yaitu langkah ke-6. Pindahkan dari 1 ke 3. Ini ya, berarti yang merah dipindahkan ke tiang C. Nah, jadi memindahkannya adalah satu persatu menggunakan tiang bantu ini. Kemudian tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil ya, teman-teman ya. Jadi di sini selama TOH-nya itu N-nya itu lebih dari 1, dia akan memanggil ini ya, ACB, kemudian melakukan ini yang tengah-tengah ini, kemudian memanggil BAC. Kemudian di sini kita lihat kalau misalkan yang dipanggil pertama adalah yang ini ya. Kalau yang ini itu masih N-nya lebih dari 1, dia memanggil juga ACB, kemudian tengah-tengahnya adalah move this dari A ke C dan memanggil N-1 BAC. Kemudian kalau udah satu ini tinggal 1, maka di sini tinggal aja pindahkan dari ini ACB-nya apa di sini? Jadi 1, 2, 3. Kemudian ini BAC-nya adalah 3, 1, 2 ya, dari 3 ke 2. Maka ini tahap 1, 2, 3. Karena yang dipanggil ini, maka ini harus diselesaikan dulu pertama. Setelah ini selesai, maka di sini yang ini panggilan pertama tadi ini selesai, maka ini berikutnya statement kedua setelah fungsi rekursif pertama dipanggil. Itu yang ini. Kemudian dari sini lanjut ke memanggil TN-1 BAC dari kondisi ini tadi. TN-1 BAC adalah 2, BAC itu adalah 2, 1, 3. Nah, 2, 1, 3 beranak lagi. Dia memanggil ini dulu, selesaikan dulu yang
ACB-nya dari sini. ACB-nya dari sini adalah ACB 231 ya, 231. Pindahkan satu piringan dari tiang 2 ke tiang C. Tiang 2 ke 1, sorry. Pindahkan satu piringan dari tiang 2 ke tiang 1. Ini langkah ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Langkah kelima, kita lihat di sini. Dari tiang 2 ke tiang 1 ini ya. Merahnya dipindahkan ke sini, ke A ya. Merahnya pindah ke A, hasilnya langkah kelima ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semakin banyak disknya, nanti ya prosesnya semakin lama, bercabang-bercabang seperti ini teman-teman. Ini salah satu yang mudah kita bisa kita track, kita trace itu adalah yang disknya adalah 3 ya. Nah, berarti bagaimana kita menghitung kompleksitasnya dari Tower of Hanoi ini? Recurrence-nya tadi adalah 2 kali T n-1 ditambah 1 ya teman-teman ya. Ini tahap-tahapnya tadi teman-teman. Nah, ini kompleksitas waktunya kita tinggal memperhitungkan pola recurrence-nya, yaitu 1 ditambah 2 T kali n-1. Nah, ini kan akan terus-menerus. Kalau n-nya besar ya, kalau n-nya besar maka misalkan n-nya -1, kalau n-nya semakin mengecil karena setiap pemanggilan rekursif Tower of Hanoi itu kan n-nya semakin kecil ya teman-teman. Ya, berarti 2 kali Tn-1. Nah, Tn-1 itu sendiri adalah ini ya, kalau ini kita masuki dengan n-1 berarti 1 ditambah ini, ditambah 2 dalam kurung ini, Tn-1 itu adalah 1 ditambah 2T, untuk n-1 berarti n-2 ya. Berarti di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2T, berarti ini ada 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2T n-2 ya. Polanya ada ini ya, uniknya ya ini ya. Untuk ini adalah 1 ditambah dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 T untuk n-2 ya. Kemudian nah, dari n-2 ini n-2 ini kita gunakan Tn ya untuk mencari ya. Tn-2 ini sama dengan berapa sih? Untuk Tn-2 ini kalau kita masuki Tn-2 berarti Tn-2 1 ditambah 2 kali n-2 -1. 1 ditambah 2 kali Tn-2 -1 berarti Tn-3 ya. Berarti 1 plus 2 ditambah 2 kuadrat tadi dikalikan dengan 1 ditambah 2T n-1 n-2 n-1 ya. Berarti n-3. Berarti di sini 1 ditambah 2 ditambah 2 kuadrat kali 1 ditambah 2 kuadrat kali 2T n-3 ya. Untuk n-3 ada pola yang mengikuti teman-teman. Di sini ada 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat n ya. 2 pangkat n, sorry. Ya. Kalau kita anggap misalkan di sini ini mengikuti sampai dengan n, maka ini akan 3 kurangi 3 atau misalkan n-nya 10 ya 10 kurangi 10 gitu. Nah, T0 itu kan hasilnya 1 ya. Oh, bukan sampai T0 teman-teman. Kalau T0 kan memindahkan 0 piringan, nggak mungkin ada. Untuk satu piringan T1 itu satu langkah ya. Memindahkan satu piringan langsung, tidak perlu ada pemanggilan recurrence, tidak ada yang menggunakan tiang bantu. Langsung pindahkan dari 1 ke tiang ke C. Berarti sampai dengan T ini sampai dengan n-1 teman-teman. Ya, paham ya? Jadi maksudnya ini adalah, ini kalau kita telusur, kita trace lagi n-3 ya, dengan cara seperti ini nanti akan terbentuk pola 1 tambah 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 ya. Tambah 2 pangkat 4 Tn-4 dan seterusnya. Sehingga di sini bisa kita kelompokkan bagian depannya ini. Bagian depannya ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dengan sampai dengan 2 pangkat n-2. 2 pangkat n-2.
Ya, padahal ini mengikuti n-nya ya, tapi di sini kenapa bisa 2 pangkat n-1? Yang ini jelas 2 pangkat n-2. Kalau di sini n-nya itu 3. Ya, kita lihat sebentar teman-teman.